Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di Sahabat Pintar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri khusus pada tumbuhan. Tumbuhan juga memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakan satu tanaman dengan tanaman yang lain. Seperti halnya pada gambar, di sini kita bisa melihat ya, beraneka ragam tanaman dengan ciri khusus yang tersendiri, baik dari warnanya, bentuknya, kemudian tempat hidupnya itu memiliki ciri-ciri khusus yang yang membuat mereka bisa survive, bisa hidup bertahan di lingkungan masing-masing. Nah, langsung saja di sini saya contohkan di sini untuk pohon bambu ya. Pohon bambu ini memiliki ciri khusus yaitu memiliki bulu-bulu halus dan tajam. Nah, bulu halus dan tajam ini dapat membuat kalau kita menyentuhnya dapat membuat gatal ya. Jadi itu untuk menghindari massa supaya tidak ditebang gitu. Nah, sebelum kita belajar tentang ciri-ciri khusus, kita harus ketahui dulu beberapa hal. Di sini kita harus mengetahui adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Adaptasi itu apa? Adaptasi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan yang berbeda-beda tentunya. Makhluk hidup kita harus tahu juga ada biotik dan juga abiotik. Kalau ada kata A-nya berarti tidak. Bio berarti hidup, berarti abiotik itu tak hidup, biotiknya yang hidup. Nah, lingkungan yang kita ketahui harus ada lingkungan perairan atau hidrosfer, hidro dari kata air ya, daratan atau litosfer, litos ya, dan juga udara atau atmosfer. Nah, lingkungan tempat hidup suatu organisme ini disebut dengan habitat. Setiap organisme memiliki ciri khusus atau ciri yang khas untuk nanti dia dapat bertahan hidup di tempatnya. Karena untuk menyesuaikan dengan suhu, kelembapan, intensitas cahaya, maupun keadaannya. Nah, di sini ada 3 cara adaptasi, ada adaptasi morfologi, ada adaptasi fisiologi, dan juga adaptasi tingkah laku. Nah, untuk mengidentifikasi ciri khusus pada tumbuhan, kita belajar dulu berdasarkan tempat hidup tumbuhan, berdasarkan lingkungannya, sama seperti yang ada di buku kalian ya, yang ada gambar pohon bambunya tadi juga diambil dari buku tematik kalian. Itu ada tumbuhan xerofit, hidrofit, dan juga hygrofit. Yuk sama-sama kita bahas ciri dari masing-masing tumbuhan ini. Nah, di sini pertama kita akan membahas tanaman xerofit. Xerofit ini dicontohkan ada berbagai macam ya. Di sini ada kaktus, ada lidah mertua, lidah buaya, kemudian kurma, nah, lili gurun, dan setawar. Kalau kita perhatikan dari ciri-cirinya, tanaman ini memiliki batang yang tebal, ya enggak? Kita perhatikan salah satu contoh saja, misalnya kita mau memperhatikan kaktus ya. Ciri-cirinya kaktus ini memiliki batang yang tebal, kemudian memiliki duri. Nah, sebetulnya itu bukan duri, tapi daun yang berubah menjadi duri supaya untuk mengurangi penguapan. Nah, xerofit ini tanaman yang dapat hidup di lingkungan yang kering atau biasanya banyak hidup di gurun ya, sero ya, dari kata sero, xerofit. Kurma seperti itu. Kurma daunnya kecil-kecil biasanya. Daunnya kecil-kecil, batangnya berair gitu. Nah, ini disebutkan ciri-ciri tanaman xerofit, daunnya tebal, sempit, kadang-kadang juga dapat berubah menjadi duri atau sisik. Seluruh permukaannya kalau kita perhatikan tadi seperti tanaman kaktus ini ya, dia dilapisi oleh lapisan lilin supaya untuk menghalau panas dan juga untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Nah, ini pada tanaman xerofit ini juga memiliki akar yang panjang sehingga dapat memiliki jangkauan yang sangat luas. Nah, kemudian yang kedua ini kita perhatikan ada tanaman hidrofit. Hidro.
Hidro, kita tahu hidro itu tadi apa? Hidro, air. Pokoknya kalau ada kata-kata hidro itu ada kaitannya dengan air ya. Sama halnya kayak kalian temui ya, ada hidrokoko, itu berarti air kelapa. Kemudian ada hidroponik, yaitu menanam, teknik menanam yang hanya menggunakan air ya. Begitu juga dengan ini, hidrofit, yaitu tanaman yang dapat hidup di air. Misalnya di sini dicontohkan apa ini? Kemarin ya ada pembahasan juga, ada bunga teratai, kemudian ada mas kumambang, kemudian ini kangkung ya, ada bakau, kemudian ini rumput laut. Nah, kalau kita perhatikan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda dibanding dengan tanaman yang hidup di daerah yang kering atau xerophyte tadi. Nah, ciri-cirinya apa ini tanaman yang hidup di air? Kita ambil contoh nih, ada tanaman teratai, bunganya daunnya lebar. Kemudian dia dapat mengapung di permukaan air. Kenapa dapat mengapung? Karena batangnya di sini berongga. Gitu ya. Ini juga sudah disebutkan ciri-cirinya. Batangnya berongga, daunnya lebar, tangkai daunnya kadang-kadang ada yang menggembung ya, berisi udara. Kemudian nah, ini untuk tanaman hidrofit juga biasanya tumbuhan yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan juga kadang-kadang ada akarnya yang sebagian tertanam di dasar tanah. Contohnya tadi bakau ya, memiliki rongga udara atau batang tangkainya sehingga tidak tenggelam. Bisa digunakan untuk mengambil oksigen juga dari permukaan. Nah, kemudian yang selanjutnya ini dicontohkan tumbuhan higrofit. Kalau higro itu yang bagaimana? Higro itu tumbuhan yang cocok hidup di daerah yang basah atau lembab. Misalnya ini paku-pakuan. Bisa kita temui banyak sekali kita temui di pegunungan. Kemudian ini kalau ini lumut ya, lumut mudah sekali kita temui. Biasanya di dinding-dinding kamar mandi ada air, tapi airnya itu tidak mengenang. Jadi hanya lembab saja, sering dilewati air. Ini tumbuhan-tumbuhan ini, higrofit ini bisa tumbuh. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, daunnya kecil-kecil, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ini tidak terlihat jelas mana akar, batang, dan daunnya ya, seperti halnya lumut. Nah, kemudian di sini di buku kalian tema 2 halaman 21, di sini kalian diminta untuk membuat pengamatan kemudian dibuat dalam diagram flyer. Sekarang kita membuat menggunakan diagram flyer. Kalau kemarin kita membuat diagram fan, kemudian untuk sekarang mengklasifikasikan tanamannya, kita menggunakan diagram flyer. Nah, ini misalnya cara tumbuhan menyesuaikan diri, kita bisa sebutkan di sini. Misalnya kangkung, kemudian di bawahnya kita tulis ciri-cirinya. Memiliki rongga udara dan batang, daunnya berada di atas permukaan air. Kemudian teratai, memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, batangnya berada di dalam air. Di sini juga kita bisa mengambil contoh lidah buaya, memiliki jaringan yang menyimpan air. Pakis, di sini beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulungkan daunnya. Kalau masih kecil itu daunnya semuanya menggulung. Kemudian bambu, tumbuhan yang berkembang biak di lingkungan yang banyak air. Enceng kodok, batangnya menggembung berisi udara. Nah, ini dia contoh diagram flyer kalau kita mau membuatnya ya. Jadi tinggal kita bikin seperti ini saja. Nah, kemudian masih di tema 2 halaman 21, di bawahnya itu kita diminta lagi membuat diagram flyer, tapi bagaimana cara tumbuhan untuk melindungi diri. Misalnya kita bisa menyebutkan tumbuhan-tumbuhan yang tadi, tapi di sini kita sebutkan bagaimana cara untuk melindungi diri. Bambu memiliki bulu halus, kelapa memiliki kulit batok yang keras, itu bisa digunakan untuk melindungi diri. Kemudian putri malu, dia akan menutup seketika ketika mendapatkan sentuhan. Nangka misalnya, pohon nangka sudah pernah melihat ya semuanya ya. Di situ pohon nangka memiliki getah yang lengket dan juga duri-duri ya pada buahnya ya untuk melindungi diri. Pohon bunga mawar
misalnya memiliki duri pada batangnya. Nah, itu juga untuk melindungi diri. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu nanti di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.